Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Gladys Paula, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Wati. Aku pernah diusir laksana binatang jalanan oleh darah dagingku sendiri, tepat di tengah keramaian pelabuhan, hanya karena bau badanku yang amis dan menjijikkan baginya. Anak yang kubesarkan dengan keringat dan darah itu membuangku demi seragam putihnya yang mengkilap dan wibawanya di depan para atasan. Ia pikir menyingkirkan ibunya akan menjadikannya penguasa dunia. Namun ia tidak pernah tahu bahwa air mata seorang ibu yang teraniaya bisa mengubah lautan menjadi badai yang siap menghanguskan seluruh kesombongan di dalam hidupnya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin malam berhembus sangat kencang dari arah utara, membawa hawa dingin yang terasa menusuk menembus kulit keriputku hingga ke sumsum tulang yang terdalam. Waktu baru menunjukkan pukul 2 dini hari di sudut kota Surabaya yang sepi. Namun mataku sudah harus terbuka lebar. Bau amis kental yang menyengat penciuman adalah udara pertama yang selalu kuhirup setiap kali aku terbangun. Jauh sebelum matahari berani menampakkan cahaya keemasannya di ufuk timur. Bau amis ikan itu bukan sekadar aroma bagiku, melainkan nyawa, nafas, darah, dan satu-satunya harapan yang kumiliki untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Aku bangkit perlahan dari atas tikar pandan yang tipis dan usang, menahan rasa ngilu di persendian kakiku yang sudah lama digerogoti penyakit rematik. Di sudut ruangan kontrakan kami yang sempit, pengap, dan beratap bocor, tertidur dengan sangat pulas anak lelakiku satu-satunya. Belahan jiwaku yang sangat kucintai. Bagas. Melihat dada Bagas yang naik turun dengan tenang dalam lelapnya, segala rasa lelah, perih, dan putus asa di sekujur tubuhku seakan sirna terbawa angin. Aku melangkah mendekatinya, tersenyum getir sambil merapikan selimut tipis yang menutupi tubuh tegapnya agar ia tidak kedinginan. Dalam hatiku yang paling dalam, aku selalu memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang sukses. Angkatlah derajatnya setinggi langit. Jangan biarkan ia berakhir berkubang dalam lumpur kotor dan bau amis pelabuhan seperti ibunya ini. Alhamdulillah, Allah memberinya fisik yang sangat kuat dan paras yang tampan. Modal utama baginya untuk menggapai cita-cita tingginya. Setelah memastikan Bagas tidur dengan amat nyaman, aku melangkah keluar dari pintu kayu rumah kami yang sudah keropos dimakan rayap kelaparan. Udara malam pelabuhan Tanjung Perak langsung menyergap wajahku dengan buas. Langkah kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit tipis yang sudah menipis di bagian tumitnya mulai menapaki jalanan berbatu. Jalanan itu tergenang air sisa hujan semalam, bercampur lumpur hitam dan bau pesing yang menyengat. Tujuanku setiap dini hari hanyalah satu, yaitu pasar ikan tradisional Pabean yang hiruk pikuk dan tidak pernah tidur. Jalanan gelap ini sudah sangat hafal dengan jejak kakiku selama belasan tahun lamanya. Tepatnya sejak suamiku tercinta meninggal dunia ditelan ombak ganas Selat Madura saat ia sedang berjuang mencari ikan di tengah badai. Sejak hari kelabu itu, saat Bagas masih sekecil biji jagung dan belum mengerti apa arti tangisan kehilangan, aku harus menelan kepedihan dan mengambil alih peran sebagai ayah sekaligus ibu. Aku tidak punya ijazah sekolah tinggi. Aku tidak punya keahlian duduk di kantoran mewah. Yang aku tahu hanyalah bagaimana membedakan ikan segar dan ikan busuk di dalam keranjang, serta bagaimana membersihkan sisik tajam dan isi perut ikan dengan pisau berkarat secara cepat. Setibanya di pelabuhan dan pasar, suasana sudah sangat bising memekakkan telinga. Suara deru mesin kapal nelayan kayu yang bersandar, teriakan lantang para kuli panggul yang memikul berkeranjang-keranjang ikan dari atas geladak, dan suara tawar-menawar para tengkulak kasar bergema memenuhi udara malam yang dingin. Aku langsung bergegas setengah berlari menuju lapak langgananku, tempat juragan ikan membuang sisa-sisa ikan sortiran atau menjual ikan dengan harga paling murah untuk diecer kembali oleh pedagang kecil sepertiku. Tangan keriputku yang sudah dipenuhi bekas luka sayatan pisau dan tusukan duri ikan beracun langsung bergerak dengan sangat cepat. Aku memilah-milah ikan tongkol, ikan pari, dan ikan bandeng yang wajahnya sudah pucat namun masih layak jual. Air es batu yang digunakan untuk mengawetkan ikan-ikan itu mati-matian membekukan ke-10 jari-jariku.
Rasa dinginnya seperti ribuan jarum kecil yang mengiris-ngiris persendianku tanpa ampun. Namun aku tidak boleh berhenti bekerja sejenak pun. Jika aku menyerah pada rasa sakit yang mendera tubuhku malam ini, esok hari anakku Bagas tidak akan bisa makan sepiring nasi. Pernah suatu malam yang sangat kelam, hujan badai turun sangat lebat mengguyur seisi kota Surabaya tanpa ampun. Badanku saat itu sedang menderita demam yang sangat tinggi. Kepalaku pusing bukan kepalang seolah ada godam besi raksasa yang menghantam tengkorakku berulang-ulang tanpa henti. Nafasku terengah-engah. Pandanganku berkunang-kunang. Namun aku memaksakan diri memikul 2 keranjang rotan penuh berisi ikan basah melintasi jalanan pasar yang sangat licin. Jalanan itu dipenuhi genangan air bercampur lumpur kotor, darah ikan yang amis, dan tumpukan sampah sayuran busuk. Tiba-tiba kakiku terpeleset. Tubuh rentaku jatuh terjerembab dengan keras ke dalam kubangan air hitam yang berbau sangat busuk. Keranjang rotanku terguling. Ikan-ikan daganganku berserakan jatuh ke atas tanah kotor yang berlendir. Para kuli panggul berbadan besar dan para pembeli yang berlalu lalang di sekitarku tidak ada satupun yang peduli. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, berjalan terburu-buru menghindari hujan. Bahkan beberapa dari mereka secara tidak sengaja menginjak ikan-ikanku yang malang hingga hancur berantakan. Di tengah guyuran hujan lebat dan suara petir yang menyambar-nyambar itu, air mataku tumpah tak terbendung menyatu dengan air hujan di pipiku. Aku merangkak di atas lumpur, memunguti ikan-ikan itu satu persatu dengan tangan bergetar hebat. Darah segar berwarna merah pekat mengalir dari telapak tanganku yang tertusuk sirip tajam ikan pari yang tidak sengaja terinjak olehku sendiri. Rasanya sungguh perih luar biasa. Lukanya berdenyut-denyut menyiksa. Tapi tahukah kamu, rasa perih di tanganku itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa perih di dalam hatiku. Pikiranku terus dihantui rasa takut yang amat besar, membayangkan jika aku tidak berhasil membawa pulang uang kertas berharga hari ini, bagaimana nasib sekolah Bagas besok pagi, siapa yang akan membayar iuran sekolahnya. Aku menyeret langkahku menuju sumur umum di sudut pasar. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menimba air dan membersihkan ikan-ikan yang kotor berlumpur itu. Aku mencucinya berkali-kali dengan harapan ikan-ikan itu tetap terlihat segar di mata para pembeli eceran. Setiap kali pisau berkarat di tanganku membersihkan sisik ikan yang keras, menyobek perutnya untuk mengeluarkan kotoran dan ususnya yang bau, darah pekat dan cairan amis muncrat mengotori baju dasterku yang sudah kusam warnanya. Cairan kotor itu mengenai wajahku, menyiprat ke leherku, bahkan mengering di rambutku. Bau amis kematian ikan itu perlahan-lahan meresap menembus pori-pori kulitku terdalam. Bau itu menetap di sana selama bertahun-tahun, bersatu dengan darahku, menjadi bau keringatku sendiri. Seringkali jika aku selesai berjualan dan harus naik angkutan umum dari pasar untuk pulang ke rumah, para penumpang lain akan langsung menutup hidung mereka rapat-rapat menggunakan sapu tangan atau kerah baju mereka. Mereka akan menggeser tempat duduk mereka sejauh mungkin dariku, merapatkan tubuh mereka ke dinding angkutan, lalu menatapku dengan pandangan sinis dan jijik yang sangat merendahkan harga diriku. Awalnya, tatapan-tatapan tajam dan bisikan cemoohan mereka menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. Aku merasa seperti sampah masyarakat yang menjijikkan dan tidak pantas hidup berdampingan dengan manusia lain. Namun demi melihat wajah tampan Bagas dan senyumannya saat menyambutku pulang, aku menelan semua hinaan pahit itu bulat-bulat ke dalam tenggorokanku. Aku menebalkan mukaku sekeras batu karang. Silakan benci bau tubuhku ini, silakan hina kemiskinanku sesuka hatimu, asalkan anakku bisa terus melangkah maju, jerit batinku meredam segala tangis. Aku melakukan semua penderitaan ini semata-mata demi mendukung mimpi besar yang menggunung di dalam dada Bagas. Sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama, Bagas selalu menatap kapal-kapal perang yang bersandar di pelabuhan dari kejauhan. Ia selalu berkata dengan suara lantang bahwa kelak ia ingin menjadi perwira tentara angkatan laut yang dihormati semua orang. Ia bermimpi memakai seragam putih-putih yang bersih tanpa noda, gagah berani berdiri di atas geladak kapal perang negara pelindung lautan, menghormat kepada bendera merah putih yang berkibar, dan membuat ibunya ini menangis bangga. Setiap kali ia menceritakan impian besarnya itu dengan mata berbinar-binar di bawah pancaran lampu kuning rumah kami yang temaram, hatiku selalu bergetar hangat. Oleh karena itu, setiap keping uang recehan hasil menjual ikan dengan susah payah,
Selalu kukumpulkan dan kusimpan rapat-rapat di bawah tumpukan baju kusam di dalam lemari plastik kami yang reot. Aku membelikan daging ayam tanpa tulang, telur ayam kampung segar, dan susu sapi murni untuk makan Bagas setiap hari. Aku ingin fisiknya tumbuh tinggi besar, dadanya bidang, dan tubuhnya bugar agar ia sanggup melewati segala ujian fisik tentara yang kabarnya sangat menyiksa dan ketat. Sementara untuk diriku sendiri, aku cukup mengorek sisa kerak nasi yang mengeras di dasar panci hitamku. Aku mencampurnya dengan kuah sayur bayam sisa kemarin yang sudah dipanaskan berulang kali, ditambah sedikit sambal terasi busuk buatan tanganku sendiri. Saat Bagas makan daging ayamnya dengan sangat lahap di meja kayu kami yang reot, aku akan duduk diam di seberangnya. Aku menopang daguku dengan tangan, menatapnya mengunyah makanan dengan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Ibu tidak lapar, nak. Ibu sudah makan sate ayam enak di pasar tadi pagi bersama teman-teman pedagang ibu. Begitu kebohonganku meluncur mulus dari bibirku setiap kali ia bertanya mengapa piring di hadapanku selalu kosong melompong. Padahal kenyataannya, perutku melilit perih, berbunyi nyaring menahan rasa lapar yang amat sangat menyiksa lambungku. Dan ketika malam semakin larut dan Bagas sudah tertidur pulas kembali, aku akan menyelinap tanpa suara ke ruang dapur yang gelap. Aku menyeduh air panas dari termos tua, lalu meminumnya perlahan-lahan dalam diam, hanya untuk memberikan ilusi kehangatan di perutku yang kosong agar cacing-cacing di dalamnya berhenti berontak meminta makanan. Waktu terus bergulir tanpa kenal ampun, dan masa pendaftaran calon perwira tentara Angkatan Laut akhirnya tiba di depan mata. Bagas harus segera berangkat ke pusat kota untuk mengikuti rangkaian tes seleksi yang sangat berat dan memakan waktu berhari-hari lamanya. Biaya pendaftaran, biaya makan dan penginapan selama tes di kota, serta keharusan memiliki sepasang sepatu pantofel hitam kulit yang mengkilap tanpa cacat membuat otakku buntu dan berputar-putar. Tabungan uang recehanku dari hasil menjual ikan eceran yang kukumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun sama sekali tidak mencukupi. Harga sepatu dan biaya pendaftaran itu terlalu mahal untuk ukuran seorang janda miskin sepertiku yang penghasilannya hanya bergantung pada sisa-sisa ikan laut yang terbuang. Malam itu, di tengah kegelapan pelabuhan yang sepi dan mencekam, suara ombak terdengar menakutkan. Aku berdiri gemetar di depan rumah seorang rentenir pasar yang terkenal paling kejam bernama Bang Togar. Pria berbadan besar dengan tato di lengannya dan kumis tebal melintang itu menatapku dengan mata elangnya yang tajam dan meremehkan. Aku bersimpuh memohon pinjaman uang kepadanya dengan air mata yang mulai menetes. Ia tersenyum licik, lalu menyebutkan angka bunga pinjaman yang sangat mencekik leher. Sebuah angka yang membuat kedua lututku lemas seketika hingga nyaris ambruk ke tanah. Namun saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan lain untuk masa depan anakku. Aku mengangguk pelan dengan hati hancur lebur, menyetujui perjanjian iblis yang menjerat nyawa itu. Sebagai jaminan atas hutang besar tersebut, dengan tangan gemetar kuserahkan satu-satunya harta berharga yang tersisa dan kumiliki di dunia ini. Cincin kawin emas kuning seberat 2 gram, peninggalan terakhir almarhum suamiku yang selama ini selalu melingkar erat di jari manisku. Aku melepaskan kenangan cintaku demi masa depan anakku. Keesokan paginya, tepat sebelum matahari terbit membelah kegelapan langit, aku menyerahkan sebuah gulungan uang kertas yang dibungkus plastik hitam dekil dan sebuah kotak kardus berisi sepasang sepatu pantofel hitam baru yang sangat mengkilap kepada Bagas. Pagi itu ia sudah mandi bersih. Rambutnya disisir rapi, dan ia mengenakan kemeja putih andalannya yang sudah kusetrika hingga licin berulang kali. Wajahnya begitu berseri-seri, matanya memancarkan semangat yang berkobar-kobar. Ia menerima bungkusan dariku, lalu menunduk dalam-dalam dan mencium punggung tanganku yang kasar, berkeriput, dan berbau amis ikan dengan penuh rasa hormat. Berangkatlah anakku sayang, doa ibu akan selalu menyertai setiap langkah kakimu. Jadilah orang hebat yang membanggakan. Jadikan setiap tetes air mata dan keringat ibu ini sebagai saksi kesuksesanmu di masa depan. Kataku padanya dengan suara bergetar hebat menahan isak tangis haru yang menyumbat keras di tenggorokanku. Saat menatap punggung tegapnya berjalan menjauh meninggalkan gang sempit rumah kami, aku merasa seluruh pengorbanan berdarah-darahku selama ini mulai membuahkan tunas harapan yang sangat indah. Aku tersenyum dalam tangis bahagiaku, tanpa pernah sedikit pun aku menyadari bahwa seragam putih suci kebanggaan yang ia impikan dengan segenap jiwanya itu, kelak akan menjelma menjadi pedang paling tajam yang akan merobek-robek jantungku tanpa ampun.
Bulan berganti tahun. Musim hujan dan musim kemarau silih berganti menghantam tubuh rentaku di pesisir utara Surabaya. Setiap malam, di bawah temaram lampu jalanan pelabuhan yang berkedip-kedip menahan letih, aku terus memikul keranjang ikan dengan punggung yang semakin membungkuk. Hutangku kepada Bang Togar si rentenir pasar ibarat lintah darat yang terus menghisap darahku tanpa henti. Setiap lembar rupiah yang kudapatkan dari hasil membersihkan sisik ikan dan menjual sisa-sisa laut, langsung kuserahkan untuk mencicil bunga hutang yang terus mencekik leher. Tanganku kini bukan lagi tangan seorang wanita, melainkan sepasang bongkahan kayu kasar yang dipenuhi kapalan tebal, bekas luka robek yang mengering, dan kuku-kuku yang menghitam permanen oleh darah ikan pari. Namun, setiap kali rasa lelah itu nyaris meremukan tulang rusukku, bayangan wajah Bagas berseragam putih selalu berhasil membuatku bangkit berdiri kembali. Alhamdulillah, doa seorang ibu yang menembus pekatnya malam diijabah oleh Allah. Kabar kelulusan Bagas tiba seperti hembusan angin surga di tengah neraka kehidupanku. Ia berhasil masuk ke Akademi Pendidikan Tentara Angkatan Laut di daerah Bumi Moro. Betapa sujud syukurnya aku di atas lantai tanah rumah kontrakanku yang basah. Aku menangis sejadi-jadinya, memeluk tiang rumah yang lapuk, mengucap syukur berkali-kali hingga suaraku habis. Anakku berhasil. Anakku tidak akan hidup miskin sepertiku, teriak batinku memecah kesunyian malam. Selama masa pendidikan yang keras itu, Bagas tidak bisa pulang. Aku memakluminya dengan lapang dada. Aku tahu ia sedang ditempa menjadi ksatria pelindung lautan Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah masa pendidikannya selesai, sebuah jarak yang aneh mulai membentang di antara kami. Jarak itu bukan sekadar jarak fisik antara pelabuhan kumuh dan asrama militernya yang megah, melainkan jarak hati yang perlahan-lahan terasa semakin dingin dan membeku. Bagas mulai jarang membalas surat-suratku yang kutulis dengan ejaan berantakan di atas kertas buku tulis kusam. Jikapun ia pulang pada hari libur, ia hanya singgah sebentar. Matanya selalu gelisah melihat sekeliling rumah kami yang reot. Ia tidak lagi mau duduk berlama-lama di kursi kayu kami. Dan yang paling menyayat hati, ia mulai menjaga jarak dari sentuhan tanganku. Ia tidak lagi mencium punggung tanganku dalam-dalam seperti dulu. Ia hanya menyentuh ujung jariku dengan terburu-buru, seolah-olah takut kotoran dan bau amis dari kulitku akan menempel permanen di kulitnya yang kini terawat bersih. Suatu sore, rindu di dadaku sudah menggunung hingga menyesakkan nafas. Aku mengumpulkan kepingan uang logam dari sisa hasil berjualan seharian. Aku berjalan kaki menyusuri trotoar berdebu menuju sebuah warung telekomunikasi kecil di pinggir Jalan Perak Timur. Warung itu sempit dan panas. Bau asap rokok mengendap di udara. Dengan tangan gemetar yang masih menyisakan sedikit noda darah ikan, aku memutar nomor telepon asrama Bagas pada pesawat telepon putar yang sudah kusam. Nada dering terdengar berkali-kali, membuat jantungku berdebar kencang tak karuan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya suara bariton yang sangat kurindukan itu terdengar di ujung sana. "Halo, ini siapa?" tanya Bagas dengan nada datar. "Bagas, ini Ibu Nak. Ibu rindu sekali padamu. Kapan kamu pulang? Ibu sudah buatkan sambal terasi kesukaanmu." Suaraku bergetar menahan tangis rindu yang siap pecah. Hening sejenak di seberang sana. Bukan sapaan hangat yang kudapatkan, melainkan suara helaan nafas panjang yang terdengar sangat berat dan penuh beban. "Ibu, aku sedang sibuk." Suara Bagas mendadak berubah menjadi sangat pelan, setengah berbisik. Di latar belakang teleponnya, aku bisa mendengar suara tawa lepas teman-temannya, suara denting gelas kaca, dan obrolan-obrolan dengan bahasa kota yang tinggi dan tidak ku mengerti. Tiba-tiba, suara seorang pria di dekat Bagas bertanya dengan lantang. "Gas, siapa yang telepon sore-sore begini?" Suaranya kampungan sekali. "Ibumu ya?" Jantungku seakan berhenti berdetak mendengar pertanyaan teman Bagas itu. Aku menahan nafas, menunggu jawaban anakku dengan penuh harap. Namun, jawaban yang meluncur dari bibir darah dagingku sendiri justru merobek-robek ulu hatiku hingga hancur berantakan. "Oh bukan, ini cuma suara orang nyasar, orang gila dari pasar mungkin," jawab Bagas dengan nada dingin dan penuh penekanan. Sebelum aku sempat membuka mulut untuk memanggil namanya lagi, bunyi klik terdengar sangat keras. Sambungan telepon diputus secara sepihak dengan kasar. "Tut tut tut."
Suara nada putus itu menggema nyaring di telingaku, mengalahkan bisingnya kendaraan di jalan raya. Aku berdiri mematung di dalam bilik warung telekomunikasi itu. Gagang telepon masih menempel erat di telingaku, sementara air mataku jatuh berderai menderas membasahi pipiku yang keriput. Pemilik warung menatapku dengan heran, tapi aku tidak peduli. Kakiku lemas tak bertulang. Anakku malu mengakuiku. Anakku menyebut ibunya yang berbau amis ini sebagai orang gila dari pasar demi menjaga gengsinya di depan teman-temannya yang berpangkat. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan dada yang terasa ditusuk ribuan belati beracun. Aku menangis semalaman di atas bantal tidur Bagas, memeluk guling yang dulu sering ia pakai, bertanya-tanya kepada awan malam, di mana letak kesalahanku dalam mendidiknya. Namun, kasih sayang seorang ibu adalah lautan tanpa tepi. Luka sedalam apapun akan selalu tertutup oleh ombak pemaafan. Beberapa bulan setelah kejadian menyakitkan di telepon itu, seorang tukang pos dengan seragam jingga datang menyusuri gang sempit rumahku. Ia membawa sebuah amplop tebal berwarna putih gading dengan cap stempel emas mengkilap di bagian depannya. Amplop itu sangat wangi. Baunya mengalahkan bau got hitam di depan rumahku. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar-debar, aku membuka surat itu perlahan-lahan. Mataku yang sudah mulai rabun mengejar deretan huruf demi huruf yang tercetak rapi di dalamnya. Air mataku tumpah lagi. Namun kali ini adalah air mata kebanggaan yang luar biasa. Surat itu adalah undangan resmi kenegaraan. Sebuah undangan penerimaan penghargaan perwira muda paling berprestasi dan lulusan terbaik tahun ini. Dan nama yang tertera di sana dengan huruf tebal adalah nama anakku, Bagas. Ia diundang untuk menerima medali kehormatan langsung dari tangan para petinggi Angkatan Laut di sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota Surabaya. Di bagian bawah surat itu tertulis jelas bahwa setiap perwira diwajibkan membawa satu orang tua atau wali untuk mendampingi mereka naik ke atas panggung kehormatan. Ya Allah, anakku menjadi yang terbaik. Lupa sudah segala rasa sakit hatiku atas hinaannya di telepon waktu itu. Pikiranku langsung dipenuhi bayangan betapa gagahnya Bagas berdiri di atas panggung, dan aku, ibunya yang miskin ini, akan berdiri di sampingnya dengan dada membusung bangga. Aku akan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa anak penjual ikan pasar becek bisa menjadi seorang ksatria hebat. Namun kebahagiaan itu segera disusul oleh kepanikan yang luar biasa. Aku berlari menuju cermin retak di sudut kamar. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Rambutku kusam dan berantakan, wajahku hitam terbakar matahari pelabuhan, dan bajuku hanyalah daster rombeng yang dipenuhi noda darah ikan yang sudah mengerak. Bagaimana mungkin aku datang ke gedung mewah berkumpulnya para jenderal dengan penampilan gembel seperti ini? Aku tidak ingin mempermalukan Bagas di hari paling bersejarah dalam hidupnya. Hari itu juga, aku memutuskan untuk tidak berjualan ikan. Aku berlari menemui Bang Togar lagi, memohon-mohon hingga berlutut di kakinya untuk meminjam sedikit uang tambahan. Aku rela menjadi budak suruhannya seumur hidup asalkan aku bisa membeli sebuah baju yang pantas untuk menghadiri acara anakku. Dengan bunga yang dinaikkan berkali lipat, aku akhirnya mendapatkan beberapa lembar uang kertas kusut. Aku pergi ke pusat perbelanjaan murah di kawasan Pasar Turi. Aku mencari sepotong baju batik wanita berlengan panjang. Aku memilih motif yang paling bagus. Warnanya coklat keemasan, meski bahannya tipis dan kasar. Aku juga membeli sehelai kerudung sederhana untuk menutupi rambutku yang kusam. Sesampainya di rumah, aku melakukan sesuatu yang sangat menyiksa diriku sendiri. Aku menimba air sumur sebanyak-banyaknya. Aku membeli sabun cuci baju yang paling keras, jeruk nipis bungkusan, dan sebuah sikat cuci baju dari ijuk yang kasar. Di kamar mandi berdinding bilik bambu yang pengap, aku mengguyur tubuhku dengan air dingin. Lalu, aku memeras puluhan jeruk nipis ke sekujur tubuhku, menggosoknya dengan sabun cuci baju, dan menyikat kulitku sendiri menggunakan sikat ijuk yang tajam itu. Aku menyikat kulit lengan, leher, dan dadaku dengan sangat keras dan beringas. Rasanya luar biasa perih. Kulitku memerah, lecet, dan bahkan beberapa bagian mulai mengeluarkan darah segar. Aku meringis kesakitan, menggigit bibirku sendiri hingga berdarah agar tidak menjerit. Aku terus menyikat dan menggosok badanku tanpa ampun. Tolong hilanglah, kumohon hilanglah bau amis ini.
Ratapku terseduh-seduh di bawah guyuran air. Aku takut. Aku sangat takut bau amis yang sudah bertahun-tahun meresap ke dalam pori-poriku ini akan merusak hari bahagia anakku. Aku menyiram tubuhku berbotol-botol minyak wangi murahan yang kubeli di pasar. Berharap wangi bunga melati palsu itu bisa menutupi sisa-sisa bau bangkai laut yang menempel di nyawaku. Setelah memastikan penampilanku serapi mungkin, aku mengenakan baju batik baru itu. Wanginya bercampur aduk antara wangi sabun cuci, jeruk nipis, minyak wangi murah, dan ya, samar-samar bau amis darah ikan pari masih saja tercium jika kau mendekatkan hidungmu ke kulitku. Tapi aku tidak punya waktu lagi untuk menangis. Aku menyewa seorang tukang ojek pangkalan yang berbaik hati memberiku harga murah. Motor tua itu melaju membelah ramainya jalanan kota Surabaya menuju gedung pertemuan mewah tempat acara itu digelar. Sepanjang perjalanan, angin kencang menerpa wajahku. Tanganku memeluk erat sebuah tas kresek berwarna merah pudar. Di dalamnya, ada bekal makanan kesukaan Bagas. Nasi putih hangat dengan ayam goreng dan sambal terasi yang kumasak subuh tadi khusus untuk merayakan kemenangannya. Aku tersenyum lebar menatap jalan raya. Aku tidak sabar melihat wajah terkejut dan bahagia anakku saat melihat ibunya datang dengan rapi membawa makanan kesukaannya. Aku sama sekali tidak tahu bahwa hari itu, senyumanku akan dibalas dengan sebuah tikaman tak kasat mata yang akan membunuh jiwaku hidup-hidup. Aku berdiri kaku di pinggir jalan raya depan gerbang utama gedung pertemuan mewah itu. Gedung itu menjulang tinggi membelah langit Surabaya. Dinding luarnya terbuat dari kaca-kaca tebal yang memantulkan sinar matahari menyilaukan mata. Di depannya, membentang karpet merah yang panjang menyambut setiap perwira dan keluarganya yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Puluhan mobil mewah, kebanyakan berwarna hitam mengkilap atau putih bersih dengan plat merah militer, berbaris rapi memasuki pekarangan gedung. Pria-pria gagah berseragam dinas upacara lengkap, berhiaskan bintang di pundak dan medali di dada, turun berdampingan dengan istri atau orang tua mereka yang mengenakan kebaya sutra elegan dan jas mahal dari luar negeri. Aku, Wati, si penjual ikan eceran dari pasar becek, hanyalah setitik debu yang menempel di ujung karpet mewah ini, berdiri canggung dengan kerudung kusam dan batik murah yang sudah basah oleh keringat campur adukku sendiri. Setiap kali ada mobil dinas angkatan laut yang lewat melambat di depanku, jantungku berdegup kencang hingga rasanya nyaris melompat keluar dari rongga dada. Aku memicingkan mataku yang mulai rabun, berusaha mencari sosok tegap anak lelakiku di balik kaca mobil yang gelap. Tas kresek merah berisi bekal nasi ayam goreng kesukaannya semakin kudekap erat di dadaku, seolah-olah tas itu adalah nyawaku sendiri. Jam di pergelangan tangan seorang satpam bertubuh kekar di dekatku sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Acara akan segera dimulai. Kecemasanku mulai memuncak. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahiku, melunturkan bedak tabur murahan yang kupakai tipis-tipis tadi subuh. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sebuah mobil sedan dinas berwarna biru tua yang sangat bersih melaju pelan dari arah jalan raya menuju pintu gerbang. Jantungku seakan berhenti berdetak seketika. Di kursi penumpang bagian belakang, duduk sosok pria berseragam perwira putih bersih yang sangat kukenal bentuk rahangnya. Bagas, anakku. Wajahnya terlihat tegang namun gagah berani. Rambutnya tercukur rapi dengan cepak khas militer. Tangannya sesekali membetulkan keras seragamnya yang kaku. Aku langsung berlari kecil menerobos kerumunan orang-orang kaya yang menatapku dengan pandangan aneh. Aku menghampiri mobil itu tepat saat roda depannya berhenti sejenak di depan pos penjagaan satpam untuk pemeriksaan. Bagas, Bagas anakku. Panggilku dengan suara bergetar bercampur nafas yang terengah-engah. Aku mengetuk kaca jendela penumpang yang tertutup rapat dengan jari telunjukku yang kasar. Senyum lebar terkembang di bibirku yang kering kerontang. Kaca jendela itu bergerak turun perlahan, diiringi bunyi desis halus mesin mobil mewah. Udara dingin dari pendingin ruangan di dalam mobil langsung menyapu wajahku yang kepanasan. Wajah Bagas, darah dagingku yang sudah berbulan-bulan tidak kulihat, kini berada tepat di depan mataku. Namun, senyum bahagiaku seketika luntur, membeku di udara. Alih-alih membalas sapaanku dengan pelukan hangat atau senyuman rindu, mata Bagas melotot lebar, rahangnya mengeras, dan urat lehernya menonjol keluar. Ia tidak menatapku sebagai seorang ibu,
melainkan menatapku seperti melihat hantu yang menjijikkan dari masa lalu kelamnya. "Ibu," desis Bagas dengan suara tertahan. Matanya langsung melirik panik ke sekeliling mobil, terutama ke arah sopir di depan dan beberapa perwira lain yang sedang berjalan tak jauh dari mobilnya. "Sedang apa ibu di sini?" tanyanya setengah berteriak dengan nada yang sangat tajam dan kasar, membuat nyaliku menciut seketika. "Ibu datang memenuhi undanganmu. Nak, ini, ibu bawakan bekal ayam goreng dan sambal terasi kesukaanmu. Ibu juga sudah berdandan rapi pakai baju baru untuk mendampingimu naik ke atas panggung nanti," jawabku dengan suara terbata-bata, menyodorkan tas kresek merah itu ke arah jendela mobilnya. Mataku mulai berkaca-kaca menahan firasat buruk yang mulai mencekik leherku. Namun Bagas tidak sedikit pun menyentuh bungkusan itu. Tangannya justru dengan kasar mendorong tas kresekku menjauh dari jendela mobilnya. "Bau apa ini?" tanya Bagas tiba-tiba dengan nada jijik yang luar biasa. Wajahnya berkerut menahan mual. Ia langsung merogoh saku seragamnya, mengeluarkan sebuah sapu tangan putih bersih beraroma wangi, dan menekapkannya kuat-kuat ke hidung dan mulutnya. "Ibu, bau amis ikan dari tubuhmu ini sangat menjijikkan." Suaranya naik 1 oktav, tak peduli jika beberapa orang mulai menoleh ke arah kami. "Apakah ibu tidak mandi? Bau bangkai laut ini bisa menghancurkan wibawaku di depan jenderal-jenderal atasanku di dalam sana." Kata-kata Bagas bagaikan godam besi raksasa yang menghantam tepat di ulu hatiku. Aku terdiam mematung. Nafasku tercekat di tenggorokan. Kakiku lemas tak bertulang. "Tapi ibu sudah mandi, Nak. Ibu sudah gosok pakai jeruk nipis dan sabun cuci. Ibu sudah wangi." Suaraku nyaris tak terdengar. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku memegang gagang pintu mobilnya dengan tangan bergetar, memohon sedikit kehangatan dari anakku sendiri. Namun dengan kasar Bagas menepis tanganku dari pintu mobilnya. "Bau busuk kemiskinanmu itu tidak akan pernah hilang," bentaknya dengan suara penuh kebencian dan penghinaan. "Jangan pernah bermimpi untuk melangkah masuk ke dalam gedung mewah ini dan mempermalukan aku di depan semua orang penting. Mundur dari mobil dinasku sekarang juga, dan kembalilah ke pasar becek tempatmu membusuk." Dunia di sekelilingku seketika berputar kencang. Suaranya mendengung memekakan telinga. Tangisanku pecah tak tertahankan. Aku mundur perlahan dengan tubuh bergetar hebat, melepaskan cengkeramanku pada gagang pintu mobilnya. Anak yang kubesarkan dengan meminum darahku sendiri, anak yang kusuapi dengan mengorbankan perutku yang kelaparan, kini mengusirku laksana mengusir anjing kurap berpenyakit dari teras rumah mewahnya. "Bagas, ampuni ibu, jangan usir ibu," rintihku dengan suara serak, berharap ia akan menarik kembali kata-kata tajamnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bagas menekan tombol penutup jendela mobilnya dengan kasar, memutus pandanganku dari wajah tampannya untuk selama-lamanya. Ia menunjuk ke arah jalan raya, memberi isyarat kepada sopirnya untuk segera melaju pergi meninggalkanku. Sopir itu mengangguk, menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil dinas biru tua itu melesat kencang. Deruk knalpotnya meraung kasar merobek udara. Ban mobilnya melindas genangan air kotor sisa hujan di pinggir jalan, menyipratkan air keruh berwarna coklat gelap itu tepat ke baju batik baruku yang sudah kusam, mengotori wajahku, dan membasahi sebagian kerudungku. Aku terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan. Tas kresek merah di pelukanku terlepas jatuh ke atas aspal kasar. Nasi putih hangat, potongan ayam goreng kesukaannya, dan sambal terasi buatanku yang penuh cinta, berserakan hancur bercampur lumpur kotor di bawah kakiku. Di tengah lalu lalang mobil mewah dan tatapan sinis orang-orang kaya yang lewat, aku berlutut di atas aspal panas, menangis meraung-raung memanggil nama Allah. Hati yang dulu kujaga dengan penuh kebanggaan, kini hancur lebur berkeping-keping tak tersisa. Aku memunguti sisa-sisa nasi itu dengan tangan gemetar bercampur air mata yang jatuh menderas bagai hujan lebat. Tidak ada satupun yang peduli padaku. Tidak ada satupun yang menolongku. Aku hanyalah seonggok sampah amis yang tak diinginkan, dibuang dan dihancurkan oleh perwira muda yang paling kucintai di dunia ini. Mulai hari itu, aku mengubur dalam-dalam nama Bagas dari ingatanku. Aku mengubur rasa cintaku bersama tumpukan sampah pelabuhan, dan bersumpah pada diriku sendiri, bahwa air mata penderitaan ini akan menjadi saksi bisu kebangkitanku dari dasar neraka. Hari itu,
Langit kota Surabaya seakan ikut menertawakan kehancuranku. Matahari bersinar sangat terik, membakar aspal jalanan tempatku bersimpuh meratapi nasib. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenagaku yang sudah terkuras habis oleh air mata. Dengan langkah gontai menyeret kaki bak mayat hidup, aku berjalan menjauhi gedung megah itu. Pakaian batikku yang basah oleh air kubangan perlahan mengering di badan, meninggalkan bau apek yang bercampur dengan bau amis yang begitu dibenci oleh anakku sendiri. Di setiap langkah yang kuambil, bayangan wajah Bagas yang menatapku penuh kejijikan terus berputar-putar di dalam kepalaku bagaikan kaset rusak yang menyiksa batin. Ia malu. Darah dagingku sendiri merasa jijik pada rahim yang telah mengandungnya selama 9 bulan. Ia mengutuk bau amis yang selama bertahun-tahun telah membiayai setiap butir nasi yang masuk ke dalam perutnya. Aku tidak pulang ke rumah kontrakanku yang reot. Untuk apa aku pulang jika rumah itu hanya menyimpan kenangan manis yang kini telah berubah menjadi racun mematikan? Langkah kakiku secara otomatis membawaku kembali ke pelabuhan, kembali ke pasar ikan tempat habitat asliku berada. Begitu kakiku menginjak tanah becek pasar Pabean, aku langsung mengambil pisau berkaratku. Aku duduk di sudut lapak, meraih ikan-ikan kotor, dan mulai membersihkan sisiknya dengan sangat beringas. Teman-teman sesama pedagang menatapku keheranan melihatku datang dengan pakaian batik kotor dan mata bengkak. Namun tak ada satupun yang berani bertanya. Aku membisu. Hatiku telah mati rasa. Aku menggoreskan pisau itu begitu keras hingga tak sengaja menyayat telunjukku sendiri. Darah segar menetes, menyatu dengan darah ikan pari di tanganku. Anehnya, aku tidak merasakan sakit sedikit pun di kulitku, karena rasa sakit di dalam dadaku ribuan kali lipat lebih menghancurkan. Sejak hari yang kelam itu, Wati yang penuh kasih sayang telah mati. Wati yang selalu tersenyum menceritakan kehebatan anaknya telah terkubur hidup-hidup. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong seorang wanita paruh baya yang bekerja bagaikan mesin tanpa henti. Aku tidak lagi mempedulikan siang dan malam. Aku tidak lagi peduli pada rasa lelah yang meremukkan tulang punggungku. Aku mengubah semua rasa sakit hati, penolakan, dan penghinaan itu menjadi bahan bakar yang menggerakkan tubuh rentaku. Aku memilah ikan siang dan malam, memikul keranjang yang lebih berat dari sebelumnya, menabung setiap keping uang receh dengan sangat pelit. Jika dulu aku menabung demi seragam putih anakku, kini aku menabung untuk membeli harga diriku yang telah diinjak-injak hingga hancur. Ketekunanku yang gila-gilaan itu ternyata diam-diam diperhatikan oleh seorang saudagar ikan terbesar di pelabuhan bernama Haji Rahmat. Beliau adalah pengusaha tua yang sangat disegani, memiliki belasan kapal pencari ikan dan gudang pendingin raksasa. Suatu malam, ketika semua kuli panggul sudah tertidur kelelahan, beliau melihatku masih sibuk menyikat lantai pelelangan ikan agar tidak licin. Beliau mendekatiku dan menawarkan sebuah pekerjaan yang mengubah garis takdirku. Beliau memintaku menjadi mandor pengawas di gudang pendingin miliknya, karena beliau tahu aku tidak pernah mencuri ikan walau seekor pun, dan mataku sangat tajam mengenali kualitas ikan laut sungguhan. Allah sungguh maha adil. Ketika satu pintu harapanku dihancurkan oleh darah dagingku sendiri, Allah membukakan pintu rezeki yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Alhamdulillah, aku menerima tawaran itu dengan sujud syukur di atas lantai pelabuhan yang basah. Tahun demi tahun berganti bagaikan hembusan angin laut. Aku belajar segalanya tentang bisnis ekspor hasil laut. Aku belajar bagaimana mengawetkan ikan agar tahan dikirim ke luar negeri, bagaimana bernegosiasi dengan tengkulak asing, dan bagaimana mengelola uang dalam jumlah besar. Gajiku yang lumayan besar selalu kusimpan rapat-rapat. Setelah beberapa tahun mengabdi dan mengumpulkan modal yang cukup, dengan restu dari Haji Rahmat, aku mulai membeli sebuah kapal kayu berukuran sedang. Itu adalah kapal pertamaku. Dari satu kapal, berkembang menjadi 2 kapal, lalu 3 kapal. Aku mulai merekrut nelayan-nelayan miskin yang bernasib sama sepertiku dulu. Gudang reot tempatku memotong ikan perlahan-lahan berubah menjadi pabrik pengolahan hasil laut yang bersih dan besar. Kini, orang-orang tidak lagi memanggilku Wati si penjual ikan eceran. Mereka menunduk hormat dan memanggilku Ibu Bos Wati. Pakaianku bukan lagi daster rombeng yang bau, melainkan pakaian rapi yang bersih. Aku mampu membeli rumah besar yang nyaman dan mobil yang bagus. Namun, tahukah kamu,
Ada satu hal yang tidak pernah kubiarkan berubah. Aku tidak pernah menghilangkan bekas luka sayatan pisau di tanganku. Dan aku tidak pernah menutupi fakta bahwa aku berasal dari pasar becek. Bau amis ikan itu kini telah menjelma menjadi triliunan rupiah uang yang mengalir deras ke rekening perusahaanku. Aku berdiri di puncak kesuksesan yang sangat sunyi, tanpa ada seorang anak pun yang bisa kuarisi kerajaanku ini. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari jangkauanku, roda nasib berputar ke arah yang berlawanan bagi sang perwira muda kebanggaan. Bagas, anak yang telah membuangku, karirnya melesat cepat berkat ambisinya yang buta. Ia dipromosikan menjadi komandan kapal patroli laut yang besar. Seragamnya dipenuhi tanda jasa. Sepatu botnya selalu mengkilap tanpa noda. Namun, kesuksesannya dibangun di atas pondasi kesombongan yang sangat rapuh. Ia menjadi atasan yang sangat arogan, kasar, dan dibenci oleh seluruh anak buahnya. Ia merasa dirinya adalah raja lautan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ia lebih sibuk menjaga citra dan bergaul dengan kalangan papan atas yang gemerlap, melupakan tugas utamanya untuk menjaga keselamatan pasukannya di atas kapal. Malam itu, badai besar menghantam perairan Laut Utara. Kapal patroli yang dipimpin Bagas sedang melakukan pelayaran rutin. Gelombang ombak setinggi rumah mengombang-ambingkan lambung kapal dari besi tersebut. Di tengah cuaca yang sangat buruk itu, seorang mekanik kapal berpangkat rendah berlari dengan wajah panik menuju ruang kemudi. Ia melaporkan kepada Bagas bahwa ada kebocoran gas beracun yang sangat berbahaya di ruang mesin bawah. Tekanan suhu mesin meningkat drastis melebihi batas aman, dan mereka harus segera mematikan mesin utama untuk mencegah bencana. Namun, apa reaksi Bagas? Dengan angkuh ia menolak turun ke ruang mesin yang kotor, panas, dan berbau oli menyengat. Ia tidak ingin seragam putih kebesarannya kotor oleh noda hitam pelumas mesin. Ia menganggap laporan itu hanya alasan anak buahnya yang malas bekerja di tengah badai. Ia justru memerintahkan kapal untuk terus melaju dengan kecepatan penuh menembus badai gila tersebut. Keputusan sombong itu adalah kesalahan paling fatal dalam seluruh hidupnya. Kutukan bau amis yang dulu ia lemparkan kepadaku, kini datang menagih nyawanya. Tepat pada pergantian malam, sebuah ledakan dahsyat yang memekakan telinga terjadi di bagian bawah kapal. Suaranya menggelegar mengalahkan suara petir di langit. Ruang mesin utama meledak dari dalam, merobek lambung kapal besi itu seperti merobek selembar kertas tipis. Api yang sangat besar berkobar hebat, menjilat-jilat di tengah laut yang gelap gulita. Kepanikan luar biasa melanda seluruh awak kapal. Besi-besi tajam beterbangan ke segala arah. Bagas terlempar sangat keras dari kursi kemudinya. Tubuhnya menghantam dinding baja kapal. Namun yang paling mengerikan, sebuah balok penyangga kapal yang terbuat dari besi padat dan terbakar api, runtuh dan menimpa kedua belah kakinya dengan telak. Suara tulang yang patah dan remuk tertelan oleh gemuruh ledakan yang terus terjadi. Bagas menjerit sejadi-jadinya. Suaranya melolong penuh penderitaan memecah badai laut. Ia mencoba menarik kakinya dari bawah himpitan besi panas itu, namun kakinya sudah hancur tak berbentuk. Darah segarnya tumpah membanjiri lantai kapal yang perlahan-lahan mulai miring dan tenggelam ke dasar lautan. Ketika Bagas membuka matanya berminggu-minggu kemudian, ia tidak lagi berada di atas geladak kapal yang gagah. Ia terbangun di atas ranjang rumah sakit militer yang bau obat-obatan menyengat. Lampu putih terang benderang menyilaukan matanya yang masih sayu. Badannya dipenuhi selang medis dan perban yang melilit ketat. Ia mencoba bergerak, namun ia merasakan sebuah kejanggalan yang sangat mengerikan di bagian bawah tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyingkap selimut tebal yang menutupi bagian bawah perutnya. Matanya melotot lebar, nafasnya tercekat. Jantungnya seakan berhenti berdetak-detik itu juga. Ruangan itu seketika dipenuhi oleh jeritan histeris yang menyayat hati. Tidak, teriak Bagas meraung-raung seperti orang gila. Kedua kakinya telah tiada. Kakinya telah diamputasi hingga sebatas paha karena hancur total dan membusuk akibat infeksi parah dari ledakan kapal. Kaki yang dulu selalu dibalut sepatu hitam mengkilap untuk menginjak-injak harga diri ibunya, kini lenyap tanpa sisa. Dokter dan perawat berlarian masuk untuk menenangkannya. Namun Bagas terus meronta-ronta dan memukuli kasur dengan putus asa. Tamat sudah semuanya.
Karir kemiliteran yang sangat ia banggakan hancur berkeping-keping dalam satu malam. Pangkatnya dilucuti karena ia terbukti lalai menjalankan prosedur keselamatan yang mengakibatkan hilangnya kapal negara. Kehancurannya tidak berhenti sampai di situ. Teman-teman perwira elitnya yang dulu selalu bersulang dengannya, perlahan-lahan menjauh dan menghilang. Tunangannya yang berasal dari keluarga pejabat kaya raya membatalkan pernikahan mereka secara sepihak, karena tidak sudi bersanding dengan pria cacat tak bertungkai yang hidup dari uang pensiun dini. Bagas dibuang dari pergaulan mewahnya bagaikan sampah yang sudah membusuk. Ia akhirnya dipindahkan secara diam-diam ke sebuah panti jompo khusus veteran militer di pinggiran kota yang sepi dan terbengkalai. Di sanalah ia menghabiskan sisa harinya. Duduk membeku di atas kursi roda besi yang dingin, menatap kosong keluar jendela panti dengan tatapan mata yang sudah mati, menelan pil pahit penyesalan dan karma yang terus menggerogoti jiwanya setiap helaan nafas. Takdir telah memutar rodanya dengan sangat kejam, menyiapkan sebuah pembalasan terakhir yang akan menghancurkan seluruh sisa kewarasannya hingga tak bersisa. Tahun demi tahun merangkak pergi dengan sangat lambat, membawa serta segala kepedihan masa lalu yang kini telah bermetamorfosis menjadi sebuah kerajaan bisnis raksasa. Angin laut di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak lagi terasa dingin menusuk tulangku. Kini, aku berdiri di balik kaca jendela besar di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran mewah milikku sendiri. Mataku menatap hamparan lautan luas tempat kapal-kapal besarku berlabuh, membawa bertonton hasil laut untuk dikirim ke berbagai penjuru dunia. Alhamdulillah, Allah sungguh maha membolak-balikan keadaan hambanya. Wanita tua berbau amis ikan yang dulu diusir dan dicampakkan di pinggir jalan raya bagaikan sampah yang membusuk, kini telah menjelma menjadi pimpinan perusahaan ekspor hasil laut terbesar di seluruh daratan Jawa Timur. Baju daster rombeng yang dipenuhi noda darah ikan pari kini telah tergantikan oleh setelan jas wanita yang elegan dan rapi. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah kubiarkan berubah dan tidak akan pernah kututupi dari pandangan dunia. Bekas luka tebal akibat sayatan pisau berkarat dan tusukan duri beracun di ke-10 jari-jariku masih terpampang dengan sangat jelas. Aku menolak keras ketika para penata rias mencoba menutupi luka-luka bersejarah itu dengan bedak tebal. Luka-luka jelek inilah yang telah menyuapi anakku, menyekolahkannya, dan menjadikan dirinya seorang perwira, walau pada akhirnya ia memilih untuk membuang ibunya sendiri ke dalam jurang penderitaan yang paling dalam. Suatu sore yang teduh, asisten pribadiku membawa sebuah undangan penting ke atas meja kerjaku. Sebuah stasiun televisi nasional paling terkenal di ibu kota Jakarta mengundangku untuk hadir secara langsung sebagai bintang tamu utama dalam acara gelar wicara bisnis dan inspirasi kehidupan. Mereka ingin menayangkan kisah perjalananku dari seorang janda miskin penjual ikan eceran di pasar becek menjadi seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan disegani. Awalnya aku ragu untuk menerima tawaran tersebut, sebab aku tidak pernah suka pamer apalagi tampil di depan layar televisi yang disaksikan oleh jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Namun, entah mengapa, ada sebuah dorongan kuat di dalam batinku yang berbisik lirih. Mungkin, ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan beban berat yang selama bertahun-tahun mengendap membusuk di dasar dadaku. Sementara itu, jauh dari gemerlapnya lampu kota Surabaya dan Jakarta, di sebuah daerah pegunungan yang berselimut kabut tebal dan hawa dingin menusuk di daerah Lawang Malang, berdirilah sebuah panti jompo khusus veteran militer. Bangunan tua itu tampak sangat kusam. Ket dindingnya sudah banyak yang mengelupas, dan halamannya ditumbuhi rumput liar yang tidak terurus. Di salah satu kamar yang berbau pesing bercampur aroma obat-obatan murah yang sangat menyengat, duduklah seorang pria parubaya di atas kursi roda besi yang sudah berkarat di bagian rodanya. Pria itu adalah Bagas. Tubuhnya yang dulu tegap dan gagah berani kini terlihat sangat kurus kering, ringkih, dan tidak berdaya. Wajahnya yang dulu tampan dan angkuh kini dipenuhi oleh kerutan keputusasaan, kantung mata yang menghitam kelam, dan tatapan mata yang kosong melompong seperti raga tanpa nyawa. Bagas menghabiskan setiap detik dalam sisa hidupnya dengan dikurung oleh rasa sakit yang tidak berkesudahan. Bukan hanya rasa sakit akibat kedua kakinya yang telah dipotong habis hingga sebatas pangkal paha, melainkan rasa sakit dari sebuah penyesalan batin yang terus-menerus mencabik-cabik kewarasannya siang dan malam. Teman-teman perwiranya yang dulu selalu memujinya tidak pernah ada satupun yang datang menjenguk. Tunangannya yang cantik jelita telah pergi meninggalkannya dan menikah dengan pria kaya lain.
Ia benar-benar sendirian. Hidup terbuang dalam kesunyian yang membekukan darah. Setiap kali perawat panti memandikannya dengan air dingin atau menyuapinya dengan bubur hambar yang tidak memiliki rasa, Bagas hanya bisa menunduk pasrah, meratapi nasibnya yang kini jauh lebih hina daripada anjing jalanan kelaparan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi kaca jendela kamar panti jompo yang suram. Hawa dingin merasuk melalui celah-celah jendela kayu yang lapuk, membuat tubuh cacat Bagas menggigil hebat di atas kursi rodanya. Seorang perawat tua yang merasa kasihan melihatnya melamun sendirian di dalam kegelapan, menyalakan sebuah televisi tabung berukuran kecil yang ada di sudut ruangan. Kebetulan sekali, saluran televisi itu sedang menyiarkan acara gelar wicara bisnis nasional secara langsung dari ibu kota. Awalnya Bagas sama sekali tidak peduli. Matanya tetap menatap kosong ke arah lantai ubin yang kotor. Suara riuh tepuk tangan penonton di dalam televisi terdengar mengganggu kesunyian malamnya. Namun, ketika pembawa acara mulai berbicara dengan nada suara yang sangat bersemangat untuk memperkenalkan sosok pahlawan wanita hebat malam itu, Bagas mendadak membeku. Jantungnya berdegup sangat kencang. Firasat aneh menyergap dadanya dengan brutal. Malam ini, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa istimewa. Seorang wanita tangguh yang memulai segalanya dari nol besar di sebuah pasar ikan tradisional yang kumuh, dan kini berhasil merajai lautan Nusantara. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, pimpinan perusahaan hasil laut terbesar, Ibu Wati, seru sang pembawa acara dengan suara menggelegar menembus pengeras suara televisi. Mendengar nama itu disebut, Bagas memutar lehernya dengan sangat patah-patah, seolah-olah ada puluhan paku berkarat yang menancap di tulang belakangnya. Ia memaksa matanya yang sayu untuk menatap tajam ke arah layar televisi kecil yang berkedip-kedip itu. Di sana, di tengah sorotan lampu studio yang sangat terang dan megah, berdirilah sosok wanita yang sangat ia kenal. Sosok wanita yang wajahnya selalu menghantui setiap mimpi buruknya selama bertahun-tahun. Itu adalah ibunya. Itu adalah aku. Aku duduk dengan sangat anggun di atas sofa kulit yang mewah, mengenakan pakaian sutra terbaik. Namun wajahku tetap memancarkan keteduhan seorang ibu kampung yang sederhana. Nafas Bagas ketika tercekat di tenggorokan. Ia merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya dengan sangat kuat. Matanya melotot lebar nyaris keluar dari kelopaknya. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergetar hebat. Tidak mungkin, rintihnya dalam hati yang hancur. Tidak mungkin itu adalah wanita penjual ikan berbau busuk yang dulu ia usir dengan sangat keji di depan gerbang pelabuhan. Namun kebenaran itu terpampang sangat nyata di depan kedua belah matanya yang kini mulai memerah menahan laju air mata. Di dalam layar televisi, pembawa acara menatapku dengan pandangan penuh rasa kagum yang mendalam. Ibu Wati, kisah hidupmu sungguh sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Dari seorang janda miskin yang berlumuran darah ikan dan bau amis, kini dirimu menjadi penguasa ekonomi lautan. Bolehkah kami semua yang ada di sini tahu, apa sebenarnya rahasia di balik ketegaran hatimu yang sekeras baja itu? Apa dorongan terbesar yang membuat ibu bisa bertahan melewati segala badai hinaan dan kemiskinan yang begitu menyiksa? Suasana di dalam studio televisi mendadak menjadi sangat hening dan sunyi senyap. Semua orang menahan nafas, menunggu jawaban yang akan keluar dari mulutku. Di seberang sana, di dalam kamar panti jompo yang dingin, Bagas juga ikut menahan nafasnya. Seluruh tubuhnya menegang kaku menunggu vonis hukuman matinya dijatuhkan melalui kata-kataku. Aku terdiam sejenak. Aku menatap lurus ke arah lensa kamera yang menyala merah, seolah-olah mataku sedang menembus jarak dan waktu, menatap langsung ke dalam lubuk hati Bagas yang paling gelap. Aku tersenyum tegar. Namun sebulir air mata bening lolos meluncur jatuh membasahi pipiku yang mulai keriput dimakan usia. Aku mendekatkan bibirku ke arah mikrofon kecil di dadaku, lalu menjawab dengan nada suara yang sangat tenang namun menyayat hati. Rahasiaku tidaklah banyak. Jawabku pelan namun tegas. Saya bisa bertahan menjadi sekeras batu karang di tengah badai, murni karena kekuatan cinta. Saya mengorbankan darah, keringat, dan air mata demi seorang anak lelaki yang sangat saya cintai lebih dari nyawaku sendiri. Saya rela kelaparan asalkan ia bisa makan daging. Saya rela dihina asalkan ia bisa memakai seragam kebesarannya. Semua pencapaian besar yang kalian lihat malam ini, saya bangun hanya untuk membuktikan satu hal kepadanya.
Saya bertahan demi anakku. Meskipun ia sudah sangat jijik dan tak lagi menyukai bau amis tubuh ibu yang telah susah payah mengandung dan membesarkannya. Kata-kata itu meluncur bagaikan ribuan anak panah berapi yang melesat dari layar televisi, menembus langsung dan merobek-robek jantung Bagas tanpa ampun. Kata-kata itu menghancurkan seluruh sisa pertahanan jiwanya hingga luluh lantak menjadi abu. Di dalam kamar panti jompo yang temaram itu, pertahanan Bagas akhirnya runtuh berantakan. Ia meraung sejadi-jadinya. Suara tangisannya meledak sangat keras, melolong-lolong membelah kesunyian malam layaknya seekor binatang buas yang sedang sekarat terluka parah. Air mata penyesalan menyembur deras dari kedua belah matanya, membasahi wajahnya yang kurus dan penuh penderitaan. Dadanya sesak luar biasa, dipenuhi oleh rasa bersalah yang menggunung dan tak akan pernah bisa ditebus dengan nyawa sekalipun. Ia memukul-mukul kedua pangkal pahanya yang sudah buntung tanpa kaki itu dengan kedua kepalan tangannya secara beringas. Ia memukulnya terus-menerus tanpa henti hingga tangannya memerah dan memar, berusaha menghukum dirinya sendiri atas dosa besar yang telah ia perbuat kepada ibunya. "Tidak, Ibu, ampuni Bagas," teriaknya parau di sela-sela isak tangis yang mencekik tenggorokannya. Dengan sisa-sisa tenaga dan keputusasaan yang gila, Bagas melemparkan tubuh cacatnya dari atas kursi roda besi itu. Tubuhnya jatuh terjerembab dengan suara berdebum keras menghantam lantai ubin yang sangat dingin dan kotor. Ia merangkak dengan susah payah menggunakan kedua tangannya, menyeret tubuh bagian bawahnya yang sudah tidak berguna. Ia merayap di atas lantai dingin itu setapak demi setapak, bagaikan cacing tanah yang terinjak, bergerak putus asa mendekati meja tempat televisi kecil itu menyala. Saat jaraknya sudah sangat dekat, ia mengulurkan tangannya yang gemetar hebat, berusaha menyentuh wajahku yang sedang tersenyum tegar di layar kaca televisi. Jari-jarinya mengusap permukaan kaca layar yang hangat itu dengan penuh kerinduan yang sangat menyiksa, seolah-olah ia sedang membelai pipiku secara nyata. "Maafkan Bagas Ibu, maafkan anakmu yang durhaka ini," rintihnya berulang-ulang kali dengan suara yang semakin melemah dan tersendat-sendat oleh air mata dan ingus yang mengalir deras di wajahnya. "Bau amis yang dulu ibu bawa adalah bau surga bagiku. Tolong peluk Bagas lagi ibu. Bagas kedinginan di sini. Bagas sendirian ibu. Tolong Bagas." Lolongan tangis Bagas yang penuh dengan keputusasaan terdengar sangat menyayat hati dan mengerikan di tengah malam buta, bergema memantul-mantul di dinding-dinding kamar panti jompo yang sepi dan tak berpenghuni lainnya. Ia menenggelamkan wajahnya ke lantai yang kotor, menangis terseduh-seduh meratapi kebodohannya sendiri, meratapi karma kejam yang telah memenggal seluruh kebahagiaannya. Sementara itu, layar televisi di depannya terus memancarkan cahaya terang yang menyilaukan mata, menayangkan akhir dari sebuah perjalanan panjang yang sangat menguras emosi, hingga perlahan-lahan tayangan itu memudar menjadi gelap gulita, menyisakan Bagas sendirian di dalam neraka penyesalan yang akan mengurungnya seumur hidup. Sorot lampu kamera televisi yang menyilaukan itu akhirnya padam, menyisakan kesunyian yang mendadak terasa sangat asing di telingaku. Suara riuh tepuk tangan penonton di dalam studio megah di ibu kota Jakarta itu perlahan-lahan menghilang dari ingatanku seiring langkah kakiku meninggalkan gedung stasiun televisi tersebut. Udara malam kota metropolitan terasa kering dan panas, berbanding terbalik dengan gemuruh badai yang tiba-tiba saja berkecamuk di dalam dadaku. Sepanjang perjalanan pulang menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta untuk kembali ke Surabaya, aku hanya bisa terdiam membisu di kursi penumpang mobil mewah yang disewa oleh asistenku. Mataku menatap kosong ke arah deretan lampu jalan tol yang berkelebat cepat menembus kaca jendela. Pikiranku terus-menerus mengulang kalimat terakhir yang kuucapkan di depan jutaan pasang mata rakyat Indonesia beberapa jam yang lalu. Kalimat tentang anakku, tentang pengorbananku, dan tentang pengusiran keji yang telah menghancurkan kewarasanku. Dulu, aku selalu mengira bahwa momen di mana aku menceritakan kesuksesanku dan membuktikan bahwa aku tidak pantas dihina, akan menjadi momen penebusan dendam yang paling memuaskan. Aku selalu membayangkan betapa puasnya hatiku jika suatu hari nanti Bagas melihat ibunya yang berbau amis ikan ini telah menjelma menjadi seorang ratu lautan yang tidak bisa lagi ia injak-injak harga dirinya. Namun malam ini, ketika momen itu benar-benar terjadi, mengapa sama sekali tidak ada kebahagiaan yang kurasakan? Mengapa rongga dadaku justru terasa semakin kosong, hampa, dan sangat menyakitkan? Setiap tarikan nafasku terasa berat bagaikan memikul beban berbatu-batu karang dari dasar samudra.
Air mataku kembali menetes dalam diam, menyusuri keriput di pipiku yang sudah tidak bisa lagi disembunyikan oleh riasan mahal. Di balik balutan pakaian sutra yang sangat mewah ini, aku tetaplah seorang wati, seorang ibu renta yang kehilangan separuh nyawanya. Setibanya di Bandar Udara Juanda Surabaya pada keesokan paginya, langit menyambutku dengan rintik hujan yang sangat sendu. Supir pribadiku sudah menunggu dengan payung hitam besar yang terbuka lebar, memapahku masuk ke dalam mobil. Kami melaju membelah jalanan kota Surabaya menuju rumah besarku yang terletak di perumahan elit kawasan Jalan Raya Darmo. Rumah itu sangat megah, halamannya luas ditumbuhi bunga-bunga indah yang dirawat oleh tukang kebun profesional, dindingnya dihiasi lukisan mahal, dan lantainya terbuat dari marmer mengkilap yang didatangkan langsung dari luar negeri. Namun bagiku, rumah sebesar ini tidak ubahnya seperti sebuah kuburan emas yang sangat sunyi dan dingin. Tidak ada suara tawa anak kecil, tidak ada suara langkah kaki pemuda yang berlarian terburu-buru, tidak ada siapa-siapa selain diriku dan para pekerja yang hanya berbicara seperlunya. Aku mengunci diriku di dalam kamar tidur utama yang sangat luas. Aku melepaskan semua perhiasan mahal yang menempel di tubuhku, membiarkannya berserakan begitu saja di atas meja rias. Dengan langkah gontai yang terasa sangat berat, aku berjalan menuju sebuah lemari kayu jati kuno yang berada di sudut ruangan. Lemari itu adalah satu-satunya perabotan tua yang sengaja aku bawa dari rumah kontrakanku yang reot di dekat pelabuhan Tanjung Perak dulu. Tangan keriputku yang penuh dengan bekas luka sayatan pisau ini bergetar hebat saat memutar kunci kuningan lemari tersebut. Pintu lemari terbuka berderit pelan, mengeluarkan aroma kapur barus yang bercampur dengan bau masa lalu. Di bagian paling bawah lemari itu, tersimpan sebuah kotak kardus kusam yang sudah menguning dimakan usia. Aku duduk bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, membuka penutup kardus itu dengan penuh kehati-hatian seolah-olah benda di dalamnya adalah benda paling suci di dunia. Di dalam kardus itu, terlipat rapi sebuah baju daster rombeng berwarna pudar yang dipenuhi bercak noda kecoklatan yang sudah mengering dan mengerak permanen. Noda itu adalah noda darah ikan, saksi bisu penderitaanku di pasar pabean. Saksi bisu saat aku mengorek sisa-sisa ikan dari kubangan lumpur demi menyekolahkan anak lelakiku. Di bawah daster rombeng itu, tersimpan selembar foto usang berukuran kecil. Foto itu menampilkan diriku saat masih muda, menggendong seorang bayi laki-laki montok yang tertawa sangat riang. Bayi itu adalah Bagas, belahan jiwaku yang dulu begitu bergantung pada air susuku. Melihat senyum bayi tak berdosa di dalam foto itu, pertahananku benar-benar runtuh. Tangisku meledak sejadi-jadinya memecah kesunyian kamar mewahku. Aku memeluk baju daster bau dan foto usang itu erat-erat ke dadaku, menggoyangkan tubuhku ke depan dan ke belakang seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ya Allah, rintihku dengan suara serak yang memilukan. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Di mana anakku sekarang? Apakah ia sehat? Apakah ia sudah makan? Pertanyaan-pertanyaan naluriah seorang ibu itu terus-menerus menghantam kepalaku tanpa ampun. Bagaimanapun kejinya Bagas membuangku di aspal jalan raya waktu itu, bagaimanapun sakitnya penghinaan yang ia ludahkan ke wajahku, ia tetaplah darah dagingku sendiri. Ia adalah benih yang tumbuh di dalam rahimku selama 9 bulan lamanya. Kebencianku padanya ternyata tidak pernah berhasil membunuh rasa cintaku. Kasih sayang seorang ibu benar-benar laksana samudra yang tak berujung. Tak peduli seberapa kotor air sungai yang bermuara kepadanya, samudra akan tetap menampungnya. Malam itu juga, aku memanggil asisten kepercayaanku. Mataku yang bengkak menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh ketegasan. Aku memerintahkannya untuk menyewa detektif swasta terbaik dan paling mahal yang bisa ia temukan di negeri ini. Aku memberinya satu perintah yang tidak boleh gagal. Cari tahu di mana keberadaan anakku, Bagas. Cari tahu seluruh catatan hidupnya sejak hari di mana ia mengusirku dari mobil dinasnya bertahun-tahun yang lalu. Asistenku mengangguk patuh dan langsung bergegas menjalankan perintahku tanpa berani bertanya sepatah kata pun. Sejak malam itu, aku tidak bisa memejamkan mataku dengan tenang. Setiap kali aku mencoba tidur, bayangan Bagas dengan seragam putihnya yang mengkilap menatapku penuh amarah selalu hadir menghantui mimpiku. Aku menghabiskan waktu berhari-hari duduk di kursi goyang dekat jendela kamarku, menatap ke arah gerbang rumah, menunggu kabar yang terasa seperti vonis kehidupan bagiku.
1 minggu kemudian, penantian yang menyiksa batin itu akhirnya membuahkan hasil. Asistenku datang menemuiku di ruang kerja dengan wajah yang sangat tegang dan pucat pasi. Tangannya yang sedikit bergetar menyodorkan sebuah amplop coklat tebal yang tertutup rapat. Ini laporannya Ibu. Semua informasi tentang putra Ibu ada di dalam sini. Sejak ia bertugas di pangkalan armada Angkatan Laut di ujung Surabaya hingga keberadaannya saat ini, ucap asistenku dengan suara pelan yang terdengar sangat hati-hati. Firasat buruk langsung menyergap sekujur tubuhku bagaikan sengatan aliran listrik bertegangan tinggi. Aku menyuruh asistenku keluar dari ruangan, membiarkanku sendirian menghadapi kenyataan yang tersembunyi di balik amplop tebal ini. Dengan tangan yang sedingin es dan bergetar hebat tak terkendali, aku merobek perlahan ujung amplop coklat tersebut. Ku tarik setumpuk kertas dokumen yang dipenuhi tulisan dan beberapa lembar foto hasil cetakan. Halaman pertama dokumen itu berisi catatan gemilang karir militernya. Bagas memang anak yang cerdas. Ia naik pangkat dengan sangat cepat, menjadi komandan kapal patroli laut yang besar dan sangat dihormati. Senyum tipis sempat terukir di bibirku membaca kehebatannya. Namun, senyum itu langsung lenyap tanpa sisa ketika tanganku membalik halaman berikutnya. Mataku langsung tertuju pada sebuah judul laporan berwarna merah tebal. Laporan kecelakaan fatal kapal patroli di Laut Utara akibat kelalaian komandan. Jantungku seketika berhenti berdetak. Nafasku tercekat di tenggorokan seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku dengan sangat kuat. Aku membaca baris demi baris laporan kecelakaan mengerikan itu dengan mata yang terbelalak ngeri. Laporan itu menjelaskan secara detail bagaimana kapal besi yang dikomandani oleh anakku meledak sangat dahsyat dari dalam ruang mesin di tengah badai gila yang mengamuk. Dijelaskan pula bahwa ledakan itu terjadi karena kesombongan dan keengganan sang komandan untuk memeriksa kebocoran di ruang bawah yang kotor. Air mataku mulai menetes deras membasahi kertas dokumen di tanganku, membuat tinta tulisan itu sedikit luntur. Namun, pukulan paling mematikan dan paling menghancurkan belum selesai sampai di situ. Tanganku yang bergetar membuka lembaran lampiran medis dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Di sana tertulis sebuah vonis dokter yang membuat duniaku seketika gelap gulita. Pasien atas nama Bagas mengalami luka bakar parah dan tulang tungkai bawah hancur total tertimpa balok penyangga baja. Kedua kaki harus diamputasi sebatas pangkal paha untuk menyelamatkan nyawa pasien. Pemberhentian secara tidak hormat dari kemiliteran karena cacat permanen dan kelalaian tugas berat. Tidak. Jeritku sekeras-kerasnya memecah kesunyian ruang kerjaku. Tubuhku lemas tak bertulang, merosot jatuh dari kursi kulit kebesaranku hingga berlutut di atas lantai karpet yang tebal. Aku menangis meraung-raung sejadi-jadinya seperti orang gila, memukul-mukul dadaku sendiri yang terasa sangat sesak dan hancur lebur berkeping-keping. Kakinya diamputasi. Anak lelakiku yang gagah berani. Anak lelakiku yang dulu sangat kubanggakan postur tubuhnya yang tinggi tegap, kini harus kehilangan kedua belah kakinya. Ya Allah, ujian apa yang Engkau berikan kepada darah dagingku ini? Apakah ini adalah balasan atas air mataku yang tumpah di atas aspal jalan raya saat ia mengusirku dulu? Apakah kutukan kemarahan seorang ibu yang tersakiti telah memenggal masa depannya dengan cara yang sangat kejam? Rasa bersalah yang teramat sangat menyiksa seketika mengambil alih jiwaku. Seandainya dulu aku tidak pernah pergi menemuinya di gedung mewah itu, seandainya dulu aku menahan air mataku, mungkin takdir buruk ini tidak akan pernah menghampiri hidupmu, Nak. Tanganku dengan kalut mencari-cari foto terbaru Bagas di tumpukan dokumen itu. Ketika aku menemukannya, tangisku semakin meledak tak terkendali. Di dalam foto sembunyi-sembunyi yang diambil oleh detektif suruhanku, terlihat sosok seorang pria tua renta yang sangat kurus kering duduk meringkuk di atas sebuah kursi roda besi yang berkarat. Wajahnya begitu kusam, matanya cekung dan kosong menatap tanah. Pakaiannya sangat lusuh tidak terurus. Sama sekali tidak ada sisa-sisa kegagahan seorang perwira angkatan laut pada sosok menyedihkan di dalam foto itu. Tidak ada lagi seragam putih mengkilap. Tidak ada lagi sepatu pantofel hitam kulit yang dulu kubelikan dengan menggadaikan cincin kawin suamiku. Yang ada hanyalah seonggok raga cacat yang dibuang dan dilupakan oleh dunia. Dan yang paling menghancurkan hatiku adalah lokasi di mana foto itu diambil. Asistenku menuliskan alamatnya dengan jelas. Panti Jompo Veteran Militer di daerah Pegunungan Lawang, Kabupaten Malang.
Tempat terpencil yang sangat dingin, terbuang jauh dari peradaban kota dan keluarga. Aku tidak peduli lagi dengan pabrik pengolahan ikanku. Aku tidak peduli lagi dengan rapat bisnis triliunan rupiah dengan para pengusaha asing esok hari. Aku langsung menekan tombol panggilan darurat di atas mejaku dan berteriak kepada asisten pribadiku dengan suara parau yang bergetar hebat. Siapkan mobil sekarang juga. Perintahkan supir untuk bersiap. Kita berangkat ke Lawang malam ini juga. Detik ini juga, tidak ada bantahan. Suaraku menggelegar dipenuhi kepanikan dan keputusasaan seorang ibu yang ingin segera memeluk anaknya. Aku bahkan tidak sempat mengganti pakaianku. Aku hanya menyambar sebuah syal tebal untuk menutupi leherku, lalu berlari gontai setengah tersandung menuju lantai bawah rumahku. Perjalanan dari Surabaya menuju Lawang malam itu terasa bagaikan perjalanan melintasi lorong neraka yang tidak ada ujungnya. Hujan badai turun dengan sangat lebat mengguyur jalan tol Pandaan Malang, membatasi jarak pandang supirku. Suara petir menyambar-nyambar di langit yang gelap gulita, seolah-olah alam semesta sedang menggambarkan badai dahsyat yang meluluh lantakan isi dadaku. Mobil mewahku melaju menembus tirai hujan yang dingin, membelah kesunyian malam di jalanan pegunungan yang menanjak dan berkelok-kelok. Aku duduk meringkuk di kursi penumpang bagian belakang, memeluk erat dokumen berisi foto anakku yang cacat. Mulutku tidak henti-hentinya merapal doa memohon ampunan kepada Allah, memohon agar aku masih diberi kesempatan untuk melihat wajah anakku dalam keadaan hidup, memohon agar ia mau memaafkan ibunya yang dulu secara tidak sengaja telah mengutuk hidupnya dengan air mata kepedihan. Bertahanlah anakku sayang, ibu datang menjemputmu. Rintihku berulang kali di sela-sela isak tangisku yang menyiksa. Ibu tidak akan pernah membiarkan kamu sendirian lagi. Ibu akan membawamu pulang. Kita akan hidup bersama seperti dulu walau kamu harus kehilangan kedua kakimu. Kalimat-kalimat penuh keputusasaan itu terus menggema di dalam mobil yang melaju kencang menembus badai. Udara di daerah pegunungan Lawang perlahan-lahan mulai menembus masuk melalui celah kaca mobil, membawa hawa dingin yang luar biasa menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun rasa dingin itu sama sekali tidak bisa mengalahkan rasa dingin yang mencekam di dalam hatiku saat membayangkan penderitaan panjang yang harus dilalui oleh Bagas sendirian di dalam panti jompo kumuh itu. Setelah perjalanan yang terasa seperti berabad-abad lamanya, mobil kami akhirnya berbelok memasuki sebuah jalanan sempit yang berbatu dan tidak beraspal mulus. Di ujung jalan yang gelap dan dipenuhi pepohonan pinus yang tinggi menjulang, terlihat siluet sebuah bangunan tua yang terlihat sangat suram dan menyeramkan. Ket dinding luar bangunan itu sudah terkelupas di sana-sini, beberapa genteng atapnya terlihat miring dan rusak, dan lampu penerangan di halaman depannya berkedip-kedip redup seperti nyawa yang hampir putus. Papan nama besi yang sudah berkarat di depan gerbang yang miring bertuliskan Panti Jompo Veteran Perang Nasional. Hatiku mencelos melihat tempat pembuangan yang sangat menyedihkan ini. Disinilah anak lelakiku, darah dagingku yang dulu selalu tidur di kasur empuk satu-satunya di rumahku, menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan yang hina. Supirku segera turun dan membukakan pintu mobil dengan payung hitam yang lebar, melindungiku dari derasnya hujan pegunungan. Kakiku yang beralaskan sepatu hak tinggi melangkah gemetar menginjak tanah halaman panti yang becek dan berlumpur kotor. Sensasi lumpur kotor di telapak kakiku ini seolah membawaku kembali pada kenangan masa laluku di pasar ikan pabean puluhan tahun yang lalu. Asistenku berlari ke arah pos penjagaan tua di depan bangunan, membangunkan seorang penjaga malam yang sedang tertidur pulas berselimut sarung kusam. Setelah berdialog singkat dan memberikan sejumlah uang kertas tebal sebagai pelicin, penjaga tua itu akhirnya mengizinkan kami masuk dengan wajah yang masih kebingungan melihat kedatangan tamu berpakaian mewah di tengah malam buta yang dilanda badai lebat. Aku melangkah menyusuri lorong-lorong panjang bangunan panti jompo yang sangat pengap dan lembab. Bau pesing yang sangat menyengat hidung, bercampur dengan bau obat-obatan kadaluarsa dan aroma kemiskinan yang kental, langsung mengingatkanku pada bau amis pelabuhan yang dulu sangat dibenci oleh Bagas. Betapa ironisnya putaran takdir ini. Anakku melarikan diri dari bau pasar ikan yang miskin, hanya untuk berakhir di tempat yang jauh lebih berbau busuk dan menyedihkan daripada pelabuhan manapun di dunia ini. Lorong-lorong panti ini hanya diterangi oleh lampu bohlam kuning 5 watt yang sangat redup dan banyak laba-laba yang membuat sarang di sudut langit-langitnya. Lantai ubinnya kotor dipenuhi noda hitam yang tidak pernah dibersihkan dengan benar. Aku terus berjalan mengikuti langkah penjaga malam tua yang membawa senter redup di tangannya,
melewati deretan pintu kamar kayu yang sudah lapuk dimakan rayap kelaparan. Langkah kami akhirnya terhenti di depan sebuah pintu kamar yang terletak di ujung lorong paling gelap dan paling dingin, berbatasan langsung dengan tembok luar yang ditumbuhi lumut hijau basah. Kamar nomor 16. Tulisannya terukir samar di atas kayu pintu yang retak. Penjaga malam itu menunjuk ke arah pintu tersebut dengan tangan gemetar. Lalu menunduk hormat dan mundur perlahan meninggalkan kami bertiga dalam kesunyian yang mencekam. Jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya nyaris meledak keluar dari rongga dadaku yang sesak. Nafasku tersengal-sengal. Aku harus berpegangan erat pada lengan asisten pribadiku agar tubuhku tidak ambruk ke atas lantai yang kotor ini. Dari balik celah bawah pintu kayu yang retak itu, aku bisa mendengar suara rintihan tertahan yang sangat memilukan hati. Suara tangisan serak penuh keputusasaan dari seorang pria yang sedang meratapi nasib buruknya sendiri. Itu adalah suara yang sangat kukenal. Suara bariton milik darah dagingku sendiri. Ya Allah, anakku sedang menangis sendirian di dalam sana dalam kegelapan yang membekukan jiwa. Tanganku yang bergetar hebat perlahan-lahan terangkat, bersiap untuk meraih gagang pintu kuningan yang sudah berkarat hijau itu. Aku menutup kedua mataku erat-erat, mengumpulkan seluruh sisa-sisa kekuatan dan keberanian di dalam hatiku yang hancur, bersiap menghadapi pertemuan paling menyiksa dan paling menentukan dalam seluruh sejarah penderitaan hidupku ini. Tanganku yang sedingin es batu perlahan-lahan memutar gagang pintu kuningan yang sudah berkarat hijau itu. Suara derit engsel pintu yang aus terdengar sangat melengking, membelah kesunyian malam yang mencekam di dalam panti jompo veteran Pegunungan Lawang. Udara pengap yang berbau pesing, bercampur aroma obat-obatan murah dan bau keringat yang sudah lama tidak tersentuh air sabun, langsung menyergap wajahku. Namun aku tidak memalingkan wajahku sedikit pun. Mataku menatap lurus menembus keremangan cahaya lampu bohlam kuning 5 watt yang berkedip-kedip sekarat di tengah ruangan. Di sudut kamar yang paling gelap, tepat di bawah sebuah jendela kayu berjeruji besi yang tampias oleh derasnya air hujan badai, teronggok sebuah bayangan hitam yang meringkuk gemetar di atas lantai ubin yang sangat dingin. Langkah kakiku terasa sangat berat, seolah-olah ada puluhan rantai jangkar kapal pelabuhan Tanjung Perak yang membelenggu pergelangan kakiku. Asisten pribadiku tetap berdiri mematung di luar ambang pintu, menundukkan kepalanya dalam-dalam, memberikanku ruang privasi untuk menghadapi kepingan masa laluku yang paling menyakitkan. Aku melangkah maju setapak demi setapak mendekati bayangan hitam yang merintih pelan itu. Suara ketukan sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai ubin yang retak-retak, menggema memantul-mantul di dinding kamar yang ditumbuhi lumut hijau basah. Mendengar suara langkah kaki yang mendekat, bayangan hitam itu perlahan-lahan menghentikan rintihannya. Ia memutar kepalanya dengan sangat patah-patah, seolah-olah setiap sendi di lehernya sudah berkarat termakan usia dan penderitaan. Cahaya kilat dari luar jendela tiba-tiba menyambar terang, menerangi seluruh isi kamar suram itu selama sepersekian detik. Tepat pada detik itulah, pandanganku beradu dengan sepasang mata cekung yang sangat mengerikan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Nafasku benar-benar tercekat di ujung tenggorokan. Ya Allah, rintihku dalam hati yang hancur lebur berkeping-keping. Sosok pria renta yang terkapar tak berdaya di atas lantai kotor itu adalah Bagas. Belahan jiwaku, darah dagingku, anak lelakiku yang dulu berdiri sangat gagah dengan seragam perwira tentara angkatan laut yang putih bersih mengkilap tanpa noda. Kini, ia tidak lebih dari seonggok tulang berbalut kulit keriput yang sangat kusam. Pakaiannya hanyalah kaos oblong tipis yang sudah robek di sana-sini dan berbau sangat apek. Namun yang paling menghancurkan kewarasanku adalah pemandangan di bagian bawah tubuhnya. Celana kain lusuh yang ia kenakan terlipat kosong dan rata dengan lantai ubin. Tidak ada lagi sepasang kaki panjang yang dulu selalu ia banggakan. Kedua tungkai kebanggaannya itu telah diamputasi habis hingga sebatas pangkal paha, menyisakan tubuh buntung yang terlihat sangat tidak seimbang dan menyayat hati siapapun yang melihatnya. Di samping tubuhnya yang terkapar, tergeletak sebuah kursi roda besi yang rodanya sudah bengkok dan berkarat parah. Bagas menatapku dengan mata melotot lebar. Rahangnya jatuh terbuka tak percaya. Selama beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad lamanya, kami hanya saling menatap dalam keheningan yang membekukan darah. Wajahku yang dulu hitam terbakar matahari pelabuhan, kini bersih dan terawat berbalut pakaian sutra mewah. Sementara wajahnya yang dulu setampan pangeran,
kini hancur lebur oleh karma dan penyesalan yang tak berujung. Ibu, suara Bagas terdengar sangat parau, serak, dan nyaris seperti bisikan hantu yang keluar dari dasar kuburan. Apakah ini sungguh ibu? Ataukah aku sudah mati dan sedang dihukum di dalam neraka? Racau bibirnya yang bergetar hebat memucat pasi. Air mataku akhirnya jebol tak tertahankan. Tangisanku meledak sejadi-jadinya memecah kesunyian malam badai di pegunungan Lawang. Aku tidak mempedulikan lagi setelan jas sutra mahalku yang seharga puluhan juta rupiah. Aku langsung menjatuhkan diriku, berlutut di atas lantai ubin yang basah, kotor, dan berbau pesing itu. Aku merangkak maju menghampiri tubuh cacat anakku yang beringsut mundur ketakutan. Ibu di sini nak, ini ibu. Suaraku bergetar hebat di sela-sela isak tangis yang mencekik dada. Ibu datang untuk menjemputmu pulang sayang. Mendengar suaraku yang menyebutnya sayang, pertahanan jiwa Bagas seketika runtuh total. Ia meraung-raung dengan suara yang sangat keras dan melolong-lolong memilukan hati. Ia menyeret tubuh buntungnya dengan susah payah menggunakan kedua tangannya yang kurus kering dan gemetar. Ia merayap di atas lantai dingin itu bagaikan seekor cacing tanah yang sekarat, berusaha menggapai ujung sepatu hak tinggiku. Ketika tangannya berhasil menyentuh ujung sepatuku, ia langsung menelungkupkan wajahnya di atas kakiku. Ia menangis tersedu-sedu, menciumi ujung sepatuku yang kotor oleh lumpur halaman panti jompo. Air mata dan ingusnya membanjiri kakiku, menembus pori-pori kulitku, menyalurkan berjuta-juta ton rasa penyesalan yang sangat menyiksa batinnya. Ampuni Bagas ibu, ampuni anakmu yang sangat durhaka ini, teriak Bagas dengan suara yang nyaris putus asa membelah dadanya sendiri. Bagas adalah anak iblis ibu. Bagas membuang surga Bagas demi sepotong seragam yang kini ikut hangus terbakar api neraka. Bagas pantas cacat ibu. Bagas pantas kehilangan kedua kaki ini karena kaki inilah yang dulu melangkah pergi meninggalkan ibu menangis di aspal jalanan pelabuhan. Pukul Bagas ibu. Bunuh saja Bagas malam ini. Bagas tidak sanggup lagi menanggung kutukan bau amis ini sendirian di dalam kegelapan. Tolong bunuh Bagas ibu. Kalimat-kalimat putus asa yang meluncur dari bibir anakku terasa bagaikan ribuan jarum beracun yang ditusukkan serentak ke dalam bola mataku. Aku menggelengkan kepalaku dengan kuat, menolak permintaan gilanya. Tanganku yang penuh dengan bekas luka sayatan pisau berkarat dan tusukan duri ikan pari ini langsung meraih tubuh kurusnya. Aku menarik paksa tubuh Bagas dari atas lantai kotor, lalu mendekapnya sangat erat ke dalam pelukanku. Aku memeluk darah dagingku sendiri setelah belasan tahun lamanya kami terpisahkan oleh kesombongan dan dendam yang membara. Tubuhnya terasa sangat ringan, ringkih, dan sangat dingin bagaikan es balok. Tulang rusuknya menonjol tajam menembus kulit punggungnya saat aku mengelusnya dengan penuh kasih sayang yang tumpah ruah. SSST, sudah nak, sudah. Bisikku menenangkannya sambil terus menciumi puncak kepalanya yang rambutnya sudah banyak yang beruban dan rontok. Jangan pernah berbicara seperti itu lagi. Allah sudah memberikanmu pelajaran yang sangat mahal, dan ibu sudah memaafkanmu sejak dulu kala. Tidak ada dendam di hati ibu. Yang ada hanyalah kerinduan yang sangat menyiksa ibu siang dan malam. Ibu mencintaimu Bagas. Kamu tetaplah bayi kecil ibu yang dulu ibu susui dengan darah dan air mata. Mari kita pulang nak. Mari kita tinggalkan tempat laknat ini selama-lamanya. Bagas semakin menenggelamkan wajahnya ke dalam pelukanku. Tangisannya terdengar semakin memilukan namun perlahan-lahan mulai mereda menjadi isakan-isakan kecil yang panjang. Ia menghirup aroma tubuhku dalam-dalam. Ibu sudah sangat wangi sekarang, bisiknya parau di sela-sela tangisannya. Tapi tahukah ibu, Bagas sangat merindukan bau amis ikan dari tubuh ibu. Bau amis itulah yang dulu membesarkan Bagas. Bau amis itulah yang sebenarnya merupakan bau surga sejati yang tidak pernah Bagas hargai. Maafkan kebodohan Bagas ibu. Maafkan kesombongan Bagas yang telah menghancurkan hati ibu berkeping-keping. Aku hanya bisa mengangguk pelan, membiarkan air mataku terus mengalir deras membasahi kerah bajunya yang kusam. Alhamdulillah, batinku bersorak penuh syukur. Meskipun anakku harus kehilangan seluruh kejayaan duniawinya, meskipun ia harus cacat permanen seumur hidupnya, namun Allah telah mengembalikan hati nuraninya yang dulu mati membusuk. Allah telah mengembalikan anakku kepadaku dalam keadaan tunduk dan berserah diri pada takdir. Malam itu juga,
Dengan bantuan asisten dan supir pribadiku, kami menggendong tubuh Bagas keluar dari panti jompo yang mengerikan itu. Penjaga malam hanya bisa terdiam membisu melihat kami membawa pergi salah satu penghuni buangan yang paling menyedihkan di tempat itu. Kami memasukkan Bagas ke dalam mobil mewahku yang hangat, membalut tubuhnya yang kedinginan dengan selimut tebal berbahan bulu domba yang sangat lembut. Perjalanan pulang menuruni pegunungan Lawang menuju kota Surabaya terasa sangat berbeda dengan saat keberangkatan tadi. Badai hujan di luar sana perlahan-lahan mulai mereda, menyisakan rintik-rintik gerimis yang lembut membasahi kaca mobil. Langit malam yang tadinya pekat gulita perlahan-lahan mulai menampilkan semburat warna keunguan di ufuk timur, pertanda bahwa pagi hari yang baru akan segera menjelang. Sepanjang perjalanan di dalam mobil, Bagas tidak pernah mau melepaskan genggaman tangannya dari tanganku. Ia menggenggam jemariku yang kasar ini dengan sangat erat, seolah-olah takut jika ia melepaskannya sedikit saja. Aku akan menghilang di telan bumi dan ia akan kembali terbangun di dalam kamar panti jompo yang dingin itu. Ia tertidur pulas bersandar di bahuku. Wajahnya terlihat sangat lelah namun damai, seolah-olah ia baru saja menyelesaikan peperangan paling dahsyat melawan ego dan kesombongannya sendiri. Aku menatap keluar jendela mobil, melihat lampu-lampu kota Surabaya yang mulai menyala terang menyambut kedatangan kami. Angin sisa hujan yang masuk dari celah pendingin ruangan mobil tidak lagi terasa menusuk tulang. Aku mengingat kembali seluruh perjalanan hidupku yang terasa bagaikan lakon sandiwara yang sangat panjang dan melelahkan. Dari seorang janda miskin yang berlumuran darah ikan dan bau amis di pelabuhan Tanjung Perak, diusir dan dihina laksana anjing kurap oleh darah dagingku sendiri, hingga akhirnya bangkit membalikan takdir menjadi penguasa lautan yang disegani oleh semua orang. Semua kepedihan, semua air mata, dan semua luka sayatan di sekujur tubuhku ini ternyata adalah harga yang harus aku bayar lunas untuk mendapatkan kembali anakku dari cengkeraman kesombongan duniawi. Bagas memang harus kehilangan kedua kakinya untuk menyadari bahwa bumi yang ia pijak tidak selamanya berada di bawah kendalinya. Ia harus kehilangan seluruh harta dan jabatannya untuk memahami bahwa satu-satunya tempat yang paling tulus untuk kembali hanyalah pangkuan seorang ibu. Kini, kami akan memulai lembaran hidup yang baru di dalam rumah besarku yang megah. Bau amis ikan itu akan selamanya menjadi pengingat yang paling nyata di dalam kehidupan kami. Bahwa tidak ada satupun kesombongan di dunia ini yang bisa berdiri tegak melawan doa seorang ibu yang teraniaya. Dan tidak ada satupun dosa besar di muka bumi ini yang tidak bisa dilebur oleh lautan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tanganku terus membelai rambut tipis Bagas dengan penuh kelembutan, membiarkan roda mobil mewah ini terus melaju menembus pagi, membawa kami pulang menuju kedamaian abadi yang selama ini selalu kami cari dalam penderitaan.